Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca alat ukur mikrometer. Ya, alat ukur ini kalau kita perhatikan ya pembacaannya lebih mudah dibandingkan dengan alat ukur yang lain. Mikrometer hanya bisa digunakan untuk membaca atau mengukur diameter luar ya, diameter luar. Diameter dalam tidak bisa digunakan kecuali dengan menggunakan alat bantu yang lain ya, untuk bisa membaca diameter dalam. Ya, alat ukur mikrometer ini menggunakan satuan milimeter. Ya, makanya dalam setiap angka-angkanya itu adalah ukuran mili. Dan kemampuan alat ukur ini terbatas. Misalkan saja kalau kita mengukur panjang suatu benda yang di luar besarnya kapasitas daripada alat mikrometer itu, maka alat mikrometer ini tidak bisa digunakan untuk mengukur. Misalkan saja kalau alat ukur ini hanya bisa mengukur dengan ukuran yang terbatas, ya, hanya sampai ukuran 100 mili ya, atau 10 cm, maka dia tidak bisa untuk mengukur yang panjangnya lebih daripada 100 ya, 100 mili. Atau dia digunakan untuk mengukur ukuran yang kurang daripada 100 ya, karena dia ini kemampuannya hanya sampai 75 sampai 175 mili sampai dengan 100 mili, maka dia hanya bisa mengukur sampai ukuran itu. Misalkan saja bagaimana kalau digunakan untuk mengukur dengan ukuran 50 mili, jelas dia tidak bisa. Karena alat ini hanya bisa sampai mengukur antara ukuran 75 sampai dengan 100 mili, yaitu kalau dibuat senti yaitu ukuran 7,5 cm sampai dengan 10 cm. Jadi alat ukur itu seperti ini penggunaannya, dan kebanyakan dipakai untuk mengukur diameter luar ya, baik yang bentuknya bulat maupun yang bentuknya kotak ya, atau segi empat. Nah, alat ukur ini kalau satuannya mili, ini ada alat pengunci ya, kemudian ada silindernya. Bahwa untuk membaca alat ukur ini patokannya adalah satuan utama dan satuan ya verniernya ya, satuan tambahannya. Kalau kalian perhatikan di sini ada silinder yang berputar ya. Setiap satu kali putaran ya, ini dari 0 kemudian sampai ke 0 lagi, ini adalah setengah atau 50 atau 0,50 mili ya. Kalau kita putar satu putaran 0 dari 0 lagi ke 0 lagi, itu adalah 0,5 ya, atau 0,50 mili. Sehingga apabila kita memutarnya 2 kali ya, berarti dia bergerak 1 mili ya, 1 mili. Bagaimana cara membacanya alat ukur ini? Ya, sebenarnya membaca alat ukur mudah. Saya berikan contoh ya, ini ada saya buat ukuran ya, ini misalkan saja saya buat ukuran seperti ini ya, ukuran ya, bisa dijadikan di sini pada posisi 81 82. Bagaimana cara membaca alat ukur ini? Kalau pada posisi seperti ini, berarti kita membacanya adalah 82, ya, koma. Kemudian pada angka berapa itu yang pada lingkaran ya. Ingat bahwa untuk membaca alat ukur ini kita harus berpatokan pada
bagian ya bagian tengahnya yaitu pada bagian perbatasan antara ya strip itu ya, ini bisa diperhatikan. Nah, kalau misalnya seperti ini kita membacanya adalah ya 82,30 ini ya 30. Perhatikan di situ ya 80. Ya, inilah bagaimana kita membacanya. Kita berpotongan di sini ya. Ini ya, ini garis tengah ini. Nah, ini sini ya. Jadi ini baris utamanya, kemudian ini batas pembacaannya. Jadi batas pembacaannya sampai di sini ya, sini. Sampai di sini pembacaannya. Jadi kalau kalian perhatikan ini 82 komanya ya, komanya ini 82 kan ada celah ini ya, komanya ini membacanya kita melihat dari lingkaran ini ya, ini ya, lingkaran ini di mana posisinya. Kalau pada posisi 30 di sini berarti kita membacanya adalah 82,30. Dari mana 30 ini? Setiap, ingat bahwa tadi setiap satu kali putaran dia berputar 0,50. Karena dia pada posisi 30 ya, maka membacanya adalah 82,30 mili. Ingat satuannya mili. Itu ya. Nah, itu bagaimana kita cara membaca untuk mistar sorong, untuk membaca mikrometer ya, mikrometer ini. Terus bagaimana kalau seperti ini ya. Nah, saya berubah lagi ya. Nah, ini saya putar lagi. Ya, bagaimana kalau kita membaca seperti ini? Bisa diperhatikan di sini ya. Saya tekankan lagi ya. Ya, ini perhatikan seperti ini ya, ini ya 82. Masih 82 tadi ya, 82. Terus bagaimana bacanya ini? Kalian perhatikan di sini bahwa kita tadi sudah memutar satu putaran ya, satu putaran lebih, sehingga lebihnya di sini ini ya, ini. Kalau garis lingkaran ini ya, lingkaran ini mendekati strip bagian bawah ya, strip bagian bawah ya, yang putaran dua kali putaran tadi, maka dia menghitungnya ditambah 0,50 ya, 0,50. Jadi kalau ini 82 ditambah 0,50 terus ditambah skala yang ada di sini. Kalau di sini misalkan saja pada posisi 30 ya, posisi 20, posisi 33 ya, posisi 33, maka membacanya adalah membacanya adalah 82 ditambah 0,50 ditambah 0,32, 32 ya. Ya, 33 ya. Nah, berapa ini nilainya? Adalah 82,83. Dari mana 83-nya? Yaitu 0,50 karena dia sudah melebihi yang ada di bawah ini, ditambah posisi dari lingkar yang berputar ini pada posisi garis batas ini adalah 33, sehingga jumlahnya menjadi 82,83 ya, begitu membacanya ya. Jadi tidak sesulit alat ukur yang lain ya. Ini juga harus diketahui juga untuk kalian semua bahwa membaca alat ukur itu sebetulnya tidak begitu sulit. Saya berikan contoh yang lain, saya putar lagi ya.
ke belakang ya seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana membacanya? Berarti kalau seperti ini membacanya adalah 83,30. Nah, ini ya. 83,30. Saya putar lagi. Bagaimana dengan yang ini membacanya? Ya, nah ini. Nah, ini bagaimana cara membacanya ini? Nah, ini ya. Nah, bagaimana cara bacanya ini? Kita perhatikan bahwa ini sudah melampaui yang ada di bawah. Ini di bawahnya ini ya. Garis yang di bawah. Berarti membacanya ini adalah 85 koma ya, koma. Kalau sudah melampaui yang di bawah ini, maka dia ditambah 0,50 ditambah angka yang ada di garis strip ini ya. Kali ini batasnya ini batas alat membacanya di sini. Nah, ini ada dari sini ke sini, di sini batasnya. Berapa yang ada di sini? Kalau di sini 10 berarti 85 ditambah 0,50 karena sudah melampaui garis bawahnya ditambah 10 sehingga 0,50 ditambah 0, ya 10 sehingga hasilnya adalah 85,60 mili. Ya, mudah kan untuk membacanya? Ya itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan ya dan kekeliruan, saya sebagai manusia mungkin juga ada yang salah. Bisa dari saya. Terus belajar, terus semangat ya, jangan menyerah untuk belajar alat ukur. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.